Apakah Satrio Piningit itu orangnya cerdas di atas rata-rata atau jenius? Kalau menurut saya, Satrio Piningit itu orangnya biasa saja, tidak jenius. Ya seperti orang pada umumnya. Coba kalau Satrio Piningit jenius, pasti dia tidak akan peduli dengan masalah-masalahnya. Soalnya di zaman sekarang ini orang jenius banyak dicari perusahaan-perusahaan agar dia mau bekerja di perusahaan itu. Misalkan kalau Satrio Piningit kerja di perusahaan, pasti dia tidak akan peduli dengan masalah-masalah yang dihadapinya. Karena masalah Satrio Piningit ini emang tergolong rumit. Kayak hidup normal, cuman ada masalah, badannya sakit, nah gitu. Kalau Satrio Piningit bekerja di perusahaan, otomatis semua kebutuhan pasti terpenuhi. Kalau kebutuhan sudah terpenuhi, ya otomatis tidak akan peduli dengan permasalahannya. Ya mungkin anggap kayak penyakit biasa. Kalau menurut saya, Satrio Piningit ini tahu bahwa dia menjadi manusia yang terpilih lantaran dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Kalau Satrio Piningit seorang pengusaha, mungkin bisa jadi lah. Awalnya lancar, baru di situ mendapatkan masalah, terus usahanya bangkrut, otomatis ekonominya akan rusak. Masalah yang berat yang dihadapi manusia adalah dari segi ekonomi. Apapun dilakukan asal bisa mendapatkan uang yang banyak, kan ekonomi. Nah, dari situ mungkin ekonominya rusak, terus ditambah lagi merasakan badannya sakit, ada yang aneh lah, mungkin kayak penyakit alami, cuman ada yang aneh. Mungkin dari situ dia mulai terbuka, mempunyai masalah yang gak kelihatan. Coba kalau dia seorang pegawai, pasti dia tidak akan peduli karena semua sudah kecukupan. Terus kalau badannya sakit-sakit, ya mungkin dianggap kecapean karena kerja atau apa. Karena penyakitnya emang secara sekilas orang melihat itu kayak hidup normal gitu. Itu permasalahan, itu dari sumber yang saya dapat begitu. Permasalahan yang timbul dan sakitnya itu diakibatkan dari suatu masalah pusaka perezekian, atau bisa dikatakan imbas dari pusaka-pusaka perezekian. Kalau kalau terkena imbas dari itu, maka kehidupannya akan hancur. Sedikit-sedikit ada masalah, terus badannya sakit-sakit semua. Tapi kalau dilihat sekilas, kalau orang lain melihat, ya kayak hidup normal, nggak punya masalah, ya biasa-biasa aja seperti hidup normal. Cuman kalau dirasakan, ya emang sakit semua, badannya sakit, permasalahan sedikit ada, antar beres ada lagi begitu. Itu dari sumber yang saya dapat, informasinya begitu. Biasanya permasalahan itu dari pusaka leluhurnya terdahulu. Kan orang-orang dahulu rata-rata memiliki pusaka. Dan yang paling berimbas itu adalah pusaka untuk perezekian, bisa pengelancar rezeki, kerja
kerja jadi enak. Terus zaman dahulu juga orang rata-rata memiliki pusaka, tetapi mereka tidak tahu bahwa pusaka itu akan berimbas ke anak keturunannya kalau tidak ada yang meneruskan. Meskipun ada yang meneruskan, salah satu dari keluarganya, anak keturunannya pasti akan merasakan imbas dari permasalahan, tapi yang meneruskan tidak mendapatkan imbas dari, terutama dari pusaka perezekian, bisa jadi amalan atau apa itu, penglaris. Itu imbasnya itu di badan itu sakit-sakit semua, ekonomi nggak bisa maju, ini pokoknya ya cuman kecukupan saja. Imbas dari pusaka-pusaka ini rata-rata orang tidak bisa mengetahui dengan detail, bahkan yang memilikinya pun tidak akan mengerti secara detail imbasnya. Mungkin ada yang tahu lah imbasnya nanti rezekinya nggak lancar, padahal dibalik itu wah sangat mengerikan. Kayak apa itu, badan sakit semua, dipencet itu rasanya sakit katanya. Saya punya teman juga kayak gitu, imbas dari pusaka dari kakeknya, kehidupannya nggak normal, terus badannya itu sakit semua, dipencet sedikit itu wah, rasanya katanya ada yang panas, ada yang nusuk, kayak macam-macam rasanya. Ya mungkin dari situ permasalahan-permasalahan yang muncul yang akan dihadapi Satrio Piningit. Sedangkan permasalahan kayak gitu untuk mengatasinya itu penuh dengan penderitaan, jaraknya lama, itu banyak orang yang nggak menyadarinya akan hal itu, paling cuman sekilas saja imbasnya begini gitu aja. Itulah, itu menurut sumber yang saya dapat. Jadi menurut saya Satrio Piningit itu orangnya ya biasa aja, nggak jenius banget. Cuman kalau dia sudah mengenali dirinya sendiri atau menyatu dengan jiwanya, menurut orang Jawa sedulur papat lima pancar, mungkin di situ baru ada kelebihan-kelebihan. Kan orang belajar dalam segi yang nggak kelihatan itu kan sebenarnya kan jiwanya bisa juga yang belajar, karena raga ini adalah tempat